teman-teman ya. Jadi di kehidupan kita nanti, kehidupan kita saat ini, itu kita juga harus selalu toleransi, entah itu antar teman ataupun toleransi kepada orang lain gitu. Entah itu kita melihat orang lain beda agama gitu, kita harus tetap menghargai mereka. Oke, yang kedua, bagaimana menerapkan toleransi pada kehidupan sehari-hari? Boleh dibaca yang nomor 1, Mbak Novia? Yang ke-1, menghargai perbedaan pendapat. Oke, menghargai perbedaan pendapat. Karena biasanya ya teman-teman ya, kita tuh kan kalau berpendapat itu belum pasti tentu sama ya, pasti berbeda-beda. Nah, kita tuh juga harus menghargai perbedaan pendapat walaupun kita tahu pendapatnya orang lain itu salah gitu. Kita nggak bisa langsung kamu pendapatnya salah gitu, kayak gitu. Kita harus menghargai, mungkin bisa dengan diomongin secara baik-baik. Jangan langsung menyerobot ngomong kalau itu salah gitu. Nomor 2, tidak memandang rendah suku, agama atau budaya lain. Kalau misal kita kan budayanya kita kan agamanya Islam ya gitu. Kita memandang di Pekalongan sendiri aja kan ada tuh gereja, terus musola, kelenteng yang satu berdekatan gitu loh. Kita juga harus menghargai itu gitu, tidak memandang agama tersebut. Misal kayak agama Kristen nih, kayak Islam tuh ganggu ya azan terus gitu. Kita nggak boleh gitu. Harus kita menghargai seperti kayak nomor pertama. Yang nomor 3 bisa dibacakan nggak? Ya, nomor 3 bersikap ramah pada semua orang. Jadi sama aja ya, bersikap ramah kepada semua orang itu seperti aja menghargai. Kita misal sama orang yang kulitnya hitam, misal kayak orang Papua gitu, kadang kan kita kayak takut atau gimana gitu ya. Kita juga harus bersikap ramah gitu, nggak boleh memandang entah itu sukunya ataupun agamanya gitu. Terus nomor 4, menghindari konflik yang tidak perlu. Jadi kita damai-damai aja ya sebenarnya ya, jangan selalu membuat banyak masalah. Nomor 5 boleh dibacakan nggak sih Kak? Nomor 5, mau belajar tentang budaya dan keyakinan orang lain. Nah, nomor 5 itu mau belajar tentang budaya dan keyakinan orang lain. Sama aja kayak seperti nomor 2 ya, hampir sama ya. Jadi kita tuh walaupun kita itu agamanya Islam, walaupun kita itu tinggalnya di Jawa, kita juga harus belajar gitu loh, dari agama Hindu misal, atau dari daerah Bali yang mereka tuh punya budaya sendiri gitu. Nomor 6 itu menolong tanpa membedakan. Sama, hampir sama ya poin-poinnya, karena yaitu inti dari toleransi adalah menghargai. Terus yang nomor 7, tidak menyebarkan hoak atau isu sara. Selanjutnya ada materi persamaan derajat atau musyawarah. Persamaan derajat itu dalam Islam disebut dengan musyawarah, yaitu mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin, warna kulit atau status sosial. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal perbuatannya. Sama, ini juga materinya hampir sama seperti materi yang awal tadi, toleransi, masih nyambung, masih berkesinambungan antara persamaan derajat dan juga toleransi. Makna musyawarah atau persamaan derajat dalam kehidupan. Yang pertama, setiap orang itu memiliki hak ya yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Terus tidak boleh ada diskriminasi dalam memperlakukan sesama manusia. Terus laki-laki dan perempuan itu setara dalam hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Karena biasanya kan laki-laki dan perempuan itu agak beda ya hak sama kewajibannya ya teman-teman ya. Kayak kalau misal dalam pekerjaan nih biasanya zaman sekarang itu yang lebih dibutuhkan itu yang perempuan, berpenampilan menarik gitu. Yang cowok itu jarang dibutuhkan gitu. Padahal kan nggak boleh kayak gitu ya, kita harus setarakan
dan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan beragama. Oke, langsung saja materi selanjutnya, moderat atau tawasul. Jadi moderat dalam istilah bahasa Arab itu tawasul atau sikap tengah-tengah, seimbang atau tidak ekstrim dalam menjalani kehidupan, terutama dalam beragama. Nah, tawasul itu berarti tidak berlebihan dan tidak meremehkan, melainkan bersikap adil, bijak, dan proporsional. Secara umum, tawasul itu adalah prinsip hidup yang menghindari sikap fanatik, berlebihan maupun sikap acuh tak acuh baik dalam beragama, bermasyarakat maupun berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya, ciri-ciri sikap tawasul. Yang pertama ada seimbang antara dunia dan akhirat. Yang kedua, menghindari fanatisme atau kekerasan dalam beragama. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang keempat, bijaksana dalam menyikapi masalah. Yang kelima, menyebarkan Islam dengan kasih sayang, bukan paksaan. Oke, materi selanjutnya, saling bersaudara atau ukhuwah dalam bahasa Arabnya. Saling bersaudara atau ukhuwah itu adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama manusia, terutama di antara sesama muslim, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia. Lalu ada jenis-jenis ukhuwah dalam Islam, bisa dibacakan Mbak Taufik. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ya, yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan sesama muslim itu karena ikatan iman dan agama Islam. Oke, bagus. Yang kedua bisa dibacakan Mbak Nabila. Baik, yang nomor 3 bisa bacakan Mbak Syifa. Yang nomor 3, ukhuwah syariah atau Islamiyah itu persaudaraan sesama manusia tanpa memandang agama, suku, ras, atau bangsa. Karena semua berasal dari satu nenek moyang Nabi Adam dan Hawa. Oke, yang nomor 4 bisa dibacakan Mbak Isma. Yang keempat ada ukhuwah fikihiyah, yaitu persaudaraan karena memiliki kesamaan pemikiran, cita-cita atau perjuangan baik dalam konteks sekolah, pendidikan maupun sosial masyarakat. Oke, jadi itu ya ada 4 jenis ukhuwah. Sampai sini materinya kita. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal ya kepada kalian satu-satu soalnya. Bisa ditulis ya. Yang nomor 1, saya akan berikan soal kepada Danofia. Ditulis Danofia. Yang pertama, suatu hari di sekolah kamu akan melihat temanmu yang berbeda agama dikucilkan saat istirahat. Apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan sikap toleransi? Oke. Yang soal kedua untuk Nabila, ditulis ya dalam diskusi kelompok. Kamu berbeda pendapat dengan teman-teman. Bagaimana kamu menyampaikan pendapatmu tanpa memaksakan kehendak dan tetap menghargai pendapat orang lain? Yang ketiga untuk Mbak Syifa, saat melihat berita bohong yang mengandung unsur sara tersebar di grup WhatsApp keluarga, apa tindakanmu agar tidak memperburuk situasi? Yang nomor 4, Mbak Isma, sekolahmu mengajarkan lomba budaya antar daerah. Kelompokmu mendapat tugas menampilkan budaya dari suku yang berbeda dari suku asalmu. Beberapa anggota kelompok itu merasa malu. Apa yang akan kamu lakukan? Ibu beri waktu 2 menit ya untuk menjawab soalnya. Yuk, dari sekarang. Oke, sudah ya. Dari Mbak Novia bisa dibaca jawabannya. Ya Bu, jadi ketika saya melihat teman saya yang berbeda agama dan membutuhkan saat istirahat, saya akan mengambilnya dan mengajaknya bermain atau berbincang agar dia tidak merasa sendirian. Saya juga akan mengajak teman-teman lain untuk tidak membeda-bedakan teman hanya karena perbedaan agama. Oh iya, cukup. Beri aku ya pada